Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Dewi di kelas ekonomi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional bagian yang kedua. Pada video sebelumnya kalian sudah menonton, sekarang kita mau lanjut ke bagian yang kedua. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada bagian kedua ini? Yang pertama, metode penghitungan pendapatan nasional. Kedua, pendapatan per kapita. Ketiga, distribusi pendapatan nasional. Kita langsung saja ke metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional suatu negara, dapat dilakukan melalui 3 metode atau pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, kedua, pendekatan pengeluaran, ketiga, pendekatan pendapatan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada kata metode atau pendekatan. Di beberapa buku ada yang mengatakan metode, ada juga yang mengatakan pendekatan. Itu sama saja, metode atau pendekatan. Langsung saja yang pertama, metode atau pendekatan produksi. Pendekatan produksi, rumusnya ini teman-teman bisa melihat, rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah dengan Q2 dikali P2 ditambah dengan Qn kali Pn. Maksudnya apa? Qn dikali Pn, ini kita tidak tahu sampai berapa banyak jenis barang yang diketahui, seperti itu ya, tergantung soalnya. Jadi, dikatakan Qn dan Pn. Itu tidak menentu, tergantung soalnya nanti. Nah, di sini Y adalah pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Q itu adalah quantity atau kuantitas atau jumlah. Sedangkan P, price, harga ya. Nah, di sini contoh soalnya, tabel ini kita mau menghitung atau mau mencari berapa besarnya pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan produksi. Kita hanya mengkalikan saja Q dikali dengan P ya. Nah, ketemulah nanti pendapatan nasionalnya berapa, begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat Q kan itu jumlah 30.000 dikali dengan ini ya, yang kita gunakan nilai rupiahnya atau price-nya yang ini. Dikali 6.000 sama dengan 180 juta rupiah. Begitu juga yang kedua, benang. Ini yang pertama tadi kapas, kedua benang. Jumlahnya 25.000 dikali dengan harganya 2.000. Didapatkan 50 juta dan seterusnya. Lalu kita tambahkan, didapatlah hasilnya 425 juta. Itu ya, setelah ditambahkan semua. Kapas, benang, kain, dan juga baju. Begitu ya. Jadi, ketemulah besarnya pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan produksi sebesar 425 juta. Lalu selanjutnya, metode atau pendekatan pengeluaran. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G ditambah dengan X kurang M. Y itu adalah pendapatan nasional, lalu C pengeluaran konsumsi, I itu adalah investasi, G pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor ya. Lalu yang ketiga, metode atau pendekatan pendapatan. Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Ini huruf kecil semua ya, R, W, I, P-nya huruf kecil semua. Nah, apa itu? Ini Y sama seperti tadi, pendapatan nasional. R itu sewa atau rent. Yang W ini upah atau wages. I, bunga ya, bunga atau interest. P itu profit atau laba, ya, laba ini. Nah, itu langsung ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya. Yang pertama, diketahui data-data sebagai berikut. Laba usaha 65M, sektor pertanian 123M,
upah 170M, pengeluaran pemerintah 155M, bunga modal 40M, sewa tanah 35M, pengeluaran konsumsi 130M, investasi 190M, ekspor 215M, impor 175M. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode atau pendekatan pendapatan dan juga dengan pendekatan pengeluaran. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama itu metode atau pendekatan pendapatan, yaitu rumusnya tadi Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Sekarang R, rent, sewa, 35M. Ada di soalnya ya, sewa tanah 35M. W, upah ya, wages, 170. Upah 170 ada di soal. Lalu 40M ini interest ya, bunga. Di soalnya mana bunga? Ada kan bunga? Nih, bunga modal 40M. Lalu P, profit 65M. Profit 65M ini sama ya, laba usaha atau profit sama 65M. Kita semua tambahkan, langsung tambahkan saja semuanya. Ketemu hasilnya 310M. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan pendapatan sebesar 310M. Nah, yang kedua, metode pendekatan pengeluaran ya. Metode atau pendekatan pengeluaran ini rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. C itu konsumsi. Kita lihat di sini konsumsi berapa? 130M ya. I, investasi 190M. G, pengeluaran pemerintah ya, 155M. Nih ya, pengeluaran pemerintah 155M. Lalu ekspor, impor. Ini ekspor, impor ya, 215 dikurang 175M. Nah, terlebih dahulu kita kurangkan dulu ekspor dan impornya. Dikurangkan 215M dikurangin 175M, ketemu 45M. Lalu yang C ditambah I ditambah G ditambahkan, ketemu 475M. Lalu kita tambahkan semua, ketemulah hasilnya 515M untuk pendapatan nasional yang dihitung dengan metode atau pendekatan pengeluaran. Nah, itu saja untuk contoh soal metode pendapatan dan juga pengeluaran ya. Oke. Selanjutnya kita mau membahas mengenai pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Nah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, ini rumusnya ya, untuk mencari pendapatan per kapita. Jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Lalu, di sini juga kita mau menghitung berapa besarnya pertumbuhan, ini rumusnya. Nah, tapi untuk materi ini, perhitungan pendapatan per kapita dan juga pertumbuhan pendapatan per kapita ini, kita akan bahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Jadi, nanti kita akan bahas di berikutnya saja. Oke, lalu yang terakhir adalah distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kemakmuran suatu negara. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dengan grafik yang dinamakan dengan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Nah, teman-teman nanti bisa melihat contohnya ada di buku cetak sudah ada bagaimana bentuk dari kurva Lorenz tersebut. Ya.
Nah, kita sampai pada kesimpulan dari pendapatan nasional bagian yang pertama dan juga bagian yang kedua. Kesimpulannya, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang atau dapat juga dikaitkan sebagai gabungan dari hasil kegiatan para pelaku ekonomi. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 metode atau pendekatan, yakni pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, perhitungan pendapatan per kapita dan juga nanti pertumbuhan kita akan bahas di bab selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Berikutnya kita akan menjelaskan materi-materi yang lainnya di kesempatan lain dengan pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.